Dari sekian banyak lembaga keuangan mikro seperti koperasi, BKD, dan lainnya, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah. BMT juga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat atau biasa yang disebut LSM yang bergerak di bidang keuangan. BMT Al-Amin memiliki visi dan misi. Visinya yaitu terwujudnya lembaga keuangan Islam yang profesional, amanah, dengan berlandaskan syariah, yang mandiri dalam rangka mensejahterakan umat dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan misinya yaitu mengembangkan perekonomian bagi umat manusia, terutama umat muslim sendiri, yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, takwa, dan menuju umat sejahtera dengan pemberdayaan yang berkelanjutan. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan sendiri terdiri yang pertama, susunan pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang kedua, ada susunan pengawas yang terdiri dari ketua dan anggota-anggotanya. Yang ketiga itu ada susunan Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari ketua dan anggota-anggotanya sendiri. Yang ketiga, saya akan menyampaikan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri terdiri dari manajer, pembiayaan, pembukuan, pemasaran, lalu di bawahnya ada staff, terus ada customer service, di bawahnya lagi ada staffnya lagi, dan di bawahnya lagi ada teller. Tugas pengelola. Yang pertama ada manajer. Manajer berfungsi merumuskan strategi operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah tahunan. Yang kedua itu ada pembukuan. Bagian ini berfungsi membuat laporan keuangan yang meliputi laporan neraca, laba rugi, dan perubahan modal, serta arus kas. Yang ketiga itu pembiayaan. Pembiayaan berfungsi menyediakan berbagai kelengkapan untuk realisasi pembiayaan, dokumentasi, serta informasi berbagai hal tentang kondisi pembiayaan tersebut. Yang keempat, ada marketing atau pemasaran. Ia berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran. Yang kelima itu ada customer service. Bertugas menyambut kedatangan calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan persyaratan, pembiayaan, dan tabungan, menerima dan menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya dievaluasi dan diputuskan oleh manajer. Yang keenam itu teller. Bagian ini merupakan yang berkaitan langsung dengan bagian pembukuan. Bagian ini juga bertugas membuat dan merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas, serta menerapkannya dalam catatan uang keluar dan masuk. Yang keempat, saya akan menyampaikan tentang produk-produk dari BMT Al-Amin. Produk dari BMT Al-Amin sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama Baitul Tamwil dan yang kedua itu Baitul Mal. Baitul Tamwil terdiri dari simpanan dan pembiayaan. Simpanan sendiri terdiri dari simpanan umat, simpanan mudharabah berjangka atau deposito, dan yang terakhir ada tabungan amanah. Pembiayaan. Jenis pembiayaan yang diberikan BMT Al-Amin kepada nasabah adalah ada pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan bai bid saman ajil, dan yang terakhir sendiri ada pembiayaan al-qardul hasan. Yang kelima itu ada CSR atau Corporate Social Responsibility, yang merupakan keterbukaan dan pendekatan dalam dunia bisnis yang didasarkan atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Yang pertama itu ada bidang kelembagaan dan sarana prasarana, bidang usaha, bidang sosial, dan yang terakhir itu ada bidang SDM.
Yang terakhir itu ada proyeksi keuangan. Modal terdiri dari simpanan pokok khusus atau penyertaan, dan simpanan wajib, yaitu senilai 175 juta rupiah. Komposisi modal sendiri terdiri dari BMI, investasi dari Pinbook, dan BMT Exciting atau dari masyarakat. BMI sendiri itu sebesar 15%-nya, yaitu senilai 26.250. Investasi dari Pinbook sendiri yaitu sebesar 10%-nya, yaitu senilai 17.500. Dan yang terakhir itu dari BMT Exciting atau masyarakat, yaitu sebesar 75%-nya atau senilai dengan 131.250. Sekian pemaparan proposal pendirian BMT Al-Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.